bahas tentang kemajuan teknologis. Terus enaknya bikin mana? Nanya di mana ya? Aku bingung. Coba kita cari di ChatGPT. Boleh. Tempat wisata berbasis teknologi yang terkenal di Semarang. Apa tuh? Lawang Sewu, guys. Hah? Apa? Jadi kita harus ke Lawang Sewu. Let's go. Let's go. Go. Hai guys, hari ini kita lagi nge-vlog di salah satu eko pariwisata yang terkenal di Semarang. Ditemani oleh Mas Rizky, Mas Andre Rizky. Selamat siang Mas. Ya, Jadi kita bisa ceritain nggak sejarah kereta di belakang ini? jadi di belakang kita ini adalah salah satu kereta api buatan Jerman yang dioperasionalkan di daerah Jawa Tengah dari Blora menuju Kendal. Kemudian kereta ini ada nomor serinya C2301 terlihat ya. Itu C itu berarti dia gandarnya atau poros penggeraknya ada 3 di bagian segi depan lokomotif ada 3 poros penggerak. Kemudian 23 itu nomor seri, 01 itu seharusnya dia tahun produksinya. Dan ini buatan kota Chemnitz, Jerman. Jadi saat itu zaman Belanda mereka membeli kereta-kereta dari Jerman, dari Inggris dan Swiss. Ini nggak produksi sendiri ya? Pada mulanya tidak. Ada. Selanjutnya ada mereka produksi. Selanjutnya mereka mencoba membuat sendiri karena daripada impor lebih mahal biayanya, lebih memakan banyak waktu juga, jadi mereka coba buat sendiri. Kira-kira ada kekurangan kelemahan dari ini nggak? Lebih ke polusi, polutan, karena itu pembakaran dari kayu atau kalau tidak batu bara, sehingga digantikan dengan alternatif diesel dan listrik. Itu dari semua kalangan yang wisata, kalau ini kan wisata ya, bisa menggunakan jasa ini nggak antara cuma beberapa kalangan? Tidak ada yang membedakan lokomotif itu untuk kelas apapun. Yang membedakan itu rangkaian bagian belakangnya. Jadi kelas itu tergantung dari rangkaian gerbongnya. Ya. Mas kalau tanya itu sejarah dari kaca itu apa ya? Jadi kaca patri di atas kita ini menceritakan tentang filosofi perkeretaan pertama di Indonesia dengan energi uap, di mana kita melihat gambar bagian bawah itu ada 2 wanita bernama Dewi Fortuna yang bergaun warna merah dan Dewi Venus yang bergaun berwarna biru. Ini Dewi di mitologi Yunani karena perkereta api yang pertama dunia dari Yunani. Yang Fortuna itu membawa api dan yang Venus itu membawa guci berisi air, dan kemudian mereka persatukan di tengah-tengah sehingga timbullah uap pertemuan dari api dan air. Terlihat? Jadi uap itu simbol kereta api pertama Indonesia, tenaganya uap. Di dalamnya uap itu ada roda kereta api yang bersayap, saat itu berfungsi untuk mengembangkan sayap-sayap bisnis perkereta apian. Karena pada mulanya kereta api ini dimaksudkan untuk mengangkut hasil rempah-rempah, sehingga di atasnya Dewi itu berkaitan dengan apapun gambar rempah-rempah di Indonesia seperti kopi, teh, tebu, bahkan juga ada marijuana di sana, tembakau juga. From the way that you move and everything that Mas, jadi kira-kira yang mengoperasikan stasiun ini itu siapa? Perusahaan kereta api pertama di Indonesia membangun stasiun kereta api pertama bernama Semarang Station. Nama perusahaannya adalah Netherland Indonesia Spoorweg Maskapai. Ini nama perusahaannya. Terus kan zaman dulu nih transaksinya nggak kayak sekarang ya, lancar. Terus kira-kira tuh pakai apa tuh Mas? Pakai uang kah atau Mata uangnya gulden. gitu? Ya, digantikan Berarti dengan bukan karcis. rupiah ya? Belum rupiah karena kita bukan sebuah negara saat itu. Kita belum punya mata uang resmi. Ikutnya masih Belanda. Makasih Mas. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that I want this life. Jadi kan Belanda kan buat kereta-keretanya itu beroperasi di Indonesia. Nah, tujuannya buat apa sih mereka buat kereta-kereta itu? Kereta api oleh Belanda tujuan awalnya untuk membantu mengangkut hasil panen perkebunan menuju ke pelabuhan dagang. Itulah kenapa kereta api pertama dibangun di kota Semarang.
kereta api uapnya karena mereka tidak temukan tambang batu bara di Pulau Jawa. Oh, berarti kalau pakai mainan emang nggak bisa ya, karena teksturnya beda. Bisa, benar, akhirnya berbeda. Terima kasih. Sama-sama. Oke guys, sekarang aku akan mengungkap fakta menarik terkait ruangan ini. Biar lebih jelas, kita tanya ke masnya. Mas, ini kalau kita perhatiin ya tadi, ada air nih di dalam ruangan ini. Kenapa bisa ada air? Padahal rumornya ini kan untuk penjara. Jadi ruang bawah tanah itu dibangun oleh Belanda sebagai sistem drainase, berfungsi sebagai tempat penyerapan air hujan untuk mengendalikan banjir yang mungkin akan terjadi terhadap bangunan. Karena Semarang kota yang rawan banjir terkait dengan permukaan tanahnya yang dekat dengan ketinggian permukaan air laut. Jadi ketika hujan deras, air diarahkan masuk ke bawah bangunan sementara, lalu mereka pompa ke sungai setelah selesai hujan supaya tidak ada genangan terhadap bangunan. Namanya sistem drainase. Terus rumor tadi itu rumor by media, karena media ingin Lawang Sewu populer supaya jadi pusat perhatian, malah menjadi efek yang membuat Lawang Sewu jadi ikon dari kota Semarang itu sendiri. Terus sisi teknologinya tuh kira-kira dari mana ya? Sistem drainase itu teknologi loh. Jadi udah jelas ya teman-teman, itu hanya rumor.